Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan topik Cultural Difference dari materi 10 Leadership of Culture, Ethics, and Diversity. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Maulidia, Akbar Fajarianto, dan Muhammad Reinanto. Hofstad's Culture. Hofstad mengembangkan suatu metode untuk mengetahui dimensi kultur dari setiap negara di seluruh dunia. Dimensi kultur ini dibedakan menjadi 6 dimensi, yaitu jarak kekuasaan, power distance, tingkat ketergantungan, individualisme, masculinity, penghindaran ketidakpastian, uncertainty, avoidance, orientasi jangka panjang, long term orientation, dan tingkat kesenangan atau kepuasan, indulgence. Power distance. Menurut Hofstede, power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Bisa dikatakan bahwa dimensi ini menerangkan bagaimana sikap budaya suatu negara terhadap ketidaksetaraan di antara individu. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana penerimaan anggota lembaga atau organisasi yang kurang berkuasa di suatu negara menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor lainnya, merupakan bentuk power distance yang tinggi. Pada negara yang memiliki power distance yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang lebih autokratik dan paternalistik. Sementara itu, budaya dengan power distance yang rendah cenderung untuk melihat persamaan di antara orang dan lebih fokus kepada status yang dicapai daripada yang disandang oleh seseorang. Kebudayaan jarak kekuasaan yang rendah mencakup Jerman, Amerika Serikat, dan Irlandia, sedangkan kebudayaan dengan jarak kekuasaan tinggi mencakup Meksiko, Jepang, Spanyol, dan Prancis. Kedua, individualisme and kolektivisme, di mana dapat melakukan penilaian terhadap suatu budaya agar dapat cepat beradaptasi pada suatu budaya baru. Dalam konsep individualisme, masyarakat sekitar lebih memfokuskan dirinya untuk bersosialisasi ke dalam suatu kelompok. Dan di dalam grup masyarakat individualisme, mereka lebih mementingkan terhadap dirinya dan keluarga dekatnya, tidak mempedulikan yang berada di luar kelompok yang ada. Masyarakat individualisme ini lebih menekankan kepada kata saya dibandingkan kami, menjadikan diri mereka menjadi lebih individu yang tidak mempedulikan yang berada dalam kelompok mereka, demi mencapai kebutuhan yang diperlukan. Berbeda dengan individualisme, dalam suatu negara yang memiliki pemikiran kolektivisme, masyarakatnya tidak hanya memikirkan akan kelompoknya sendiri, tetapi juga lebih dapat untuk bersosialisasi dengan kelompok lainnya, dengan bersikap lebih sosialisasi untuk mendapatkan sifat loyalty dari masyarakat yang berada di luar anggota, dikarenakan telah bersikap lebih mempedulikan yang lainnya dibandingkan memfokuskan pada diri sendiri. Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada telah digambarkan sebagai kebudayaan individualistis, sedangkan Yunani, Jepang, dan Meksiko konon memiliki kebudayaan kolektif. Masculinity and femininity. Masculinity dan femininity berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Masculinity atau femininity dapat dibedakan dengan melihat dari budaya pada negara tersebut, di mana masculinity sangat mementingkan keberhasilan, sedangkan femininity sangat mementingkan hubungan antar manusia. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari masculinity dan femininity. Masculinity merupakan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender, di mana kaum pria lebih bersifat asertif, kompetitif, serta tegas. Sementara para kaum wanita diharapkan bersifat lebih lunak, memperhatikan kualitas hidup anak dan keluarga. Secara umumnya, masculinity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni keberhasilan dan kemajuan ekonomi, serta uang dan harta benda lainnya dianggap sangat penting. Selanjutnya, femininity adalah pola pikir masyarakat yang tidak tegas, membedakan peran masing-masing gender, di mana baik pria maupun wanita dituntut lebih kompetitif, namun di saat yang sama juga dapat diharapkan dapat kooperatif. Secara umum, femininity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni peduli dan menjaga hubungan dengan orang lain. Manusia jauh lebih penting daripada harta benda, demikian juga hubungan baik antar manusia. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama. 40% kebudayaan kewanitaan mencakup Swedia dan Denmark, lalu 60% negara dengan kebudayaan maskulin mencakup Jepang dan Italia.
Uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance, salah satu dimensi dari Hofstede adalah mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pada negara-negara yang mempunyai uncertainty avoidance yang besar, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, dan memilih menghindari risiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Kepercayaan hanyalah diberikan kepada keluarga dan teman yang terdekat. Akan sulit bagi seseorang negosiator dari luar untuk menjalin hubungan dan memperoleh kepercayaan dari mereka. Selanjutnya, pada negara dengan uncertainty avoidance yang rendah, mereka memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk menghadapi ketidakpastian. Mereka cenderung lebih bias untuk menerima risiko, dapat memecahkan masalah, di mana memiliki struktur organisasi yang flat, dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Bagi orang dari masyarakat luar atau yang berbeda, mereka akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dan memperoleh kepercayaan terhadap masyarakat luar yang baru tersebut. 40% Amerika Serikat, Australia, dan Kanada dikaitkan dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah. Selanjutnya, 60% Argentina, Italia, Jepang, dan Israel dikaitkan dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Long-term orientation. Dimensi ini lebih menggambarkan bagaimana cara masyarakat memelihara hubungan masa lalu yang dimilikinya dengan tantangan yang akan dihadapi masa kini dan masa depan nanti, di mana masyarakat yang memiliki orientasi jangka panjang atau long-term orientation lebih mementingkan masa depan mereka. Hal ini nantinya akan menciptakan dua cara pandang yang berbeda, yaitu normatif dan pragmatis. Berbeda dengan long-term orientation, masyarakat yang memiliki dimensi orientasi hubungan jangka pendek atau short-term orientation adalah mereka akan lebih mementingkan nilai dipromosikan terkait dengan masa lalu dan sekarang, termasuk kestabilan, menghormati tradisi, menjaga berpenampilan di muka umum, dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Sulit untuk melakukan perubahan karena terlalu menghormati tradisi. Sedangkan sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat cenderung menghabiskan lebih banyak, menghemat lebih sedikit, dan memiliki orientasi jangka pendek. Dan negara besar Asia dikenal karena orientasi jangka panjang mereka. Terus juga dikenal karena tingginya tingkat tabungan per kapita. Indulgence. Dimensi ini lebih menekankan bagaimana orang-orang mengontrol keinginan mereka, dilihat dari nilai yang mereka dapatkan selama hidup. Kontrol yang relatif lemah akan digolongkan ke dalam indulgence, dan relatif kerasa akan dimasukkan ke dalam restraint. Masyarakat yang memiliki sifat restraint lebih cenderung kepada masyarakat yang sinis dan pesimis, dikekang oleh norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan masyarakat yang lebih ke arah indulgence dapat mengontrol dan lebih bebas dalam bertindak. Berdasarkan cara mereka dibesarkan, kontrol yang relatif lemah disebut indulgence, dan kontrol yang relatif kuat disebut restraint. Oleh karena itu, budaya dapat digambarkan sebagai pemanjaan atau pengekangan. Indonesia, Cina, dan Korea memiliki kontrol yang relatif lemah, dan sedangkan untuk Brasil, Jerman, dan Amerika bersifat restraint. Baik, sekian itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.